Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya Cynthia dalam waktu teduh. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya hikmat dari Allah Bapa yang memampukan kita untuk mengerti firman dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Renungan harian hari ini berjudul Hari Tergelap. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari Matius 26 ayat 17 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, Ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu, Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Nats pembimbing hari ini diambil dari Mazmur 118 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Untuk merayakan hari raya Paskah, para penyembah Yahudi menyanyikan Mazmur 113 sampai 118, yaitu bagian yang disebut Halel Mesir. Upacara tersebut berkembang menjadi penghargaan terhadap kebebasan dan keindahan hidup yang telah diberikan Allah. Pada akhir upacara itu, para peserta bernyanyi dan memuji Allah untuk menyenangkan Dia dan juga untuk mengekspresikan kegembiraan mereka. Seorang rabi menjelaskan hal tersebut sebagai sukacita atas kebebasan yang mendalam. Menjelang akhir acara makan Paskah, bagian kedua dari Mazmur Halel ini pun dinyanyikan. Menurut Injil Matius, Yesus dan murid-muridnya menyanyikan sebuah kidung pujian dan pergi ke Bukit Zaitun setelah mereka merayakan Paskah terakhir mereka bersama-sama. Mereka saat itu barangkali menyanyikan Mazmur berikut ini. Mazmur 118 ayat 22 sampai 24. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Apapun kidung yang mereka nyanyikan, keyakinan Yesus akan kebaikan Bapa Surgawi sungguh mengejutkan. Dia sanggup memuji Bapanya sekalipun dia mengetahui bahwa sebentar lagi dia akan mengalami hari yang paling gelap sepanjang perjalanan hidupnya. Pujian memiliki kuasa untuk meringankan beban kita yang paling berat. Demikianlah renungan harian hari ini. Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.